Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa imamil mursalin. نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين ثم أما بعد فاللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من علمك وكرمك وجودك يا ذا الجلال والإكرام إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. Para hadirin jamaah salat zuhur rahimani wa rahimakumullah. Ikhwati fid din wa akhawat fillah. Semoga kita semua senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini insyaallah taala kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Fawaidul Jaliyah fi Tauhidi Rabbil Bariyah karya Asy-Syaikh Khalil Lafi As-Sihli hafizahullahu taala wa ra'ah. Kita sekarang akan masuk di pembahasan faidah yang ke-18. Qala al-muallif hafizahullahu taala al-faidatu tsaminata asyara halu man abada ghairallahi. Faidah yang ke-18 tentang kondisi atau keadaan orang yang beribadah, orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Man abada ghairallahi wa za'ama annahu la ya'buduhum falahu thalathatu ahwalin. Barang siapa yang menyembah selain Allah, barang siapa yang beribadah kepada selain Allah dan dia menyangka, dia mengira bahwasannya dia itu tidak beribadah atau tidak menyembah kepada selain Allah, maka status mereka itu tidak terlepas dari tiga keadaan. Jadi kalau ada orang mengabdi ibadahnya, nyembahnya itu ke selain Allah, tapi kok dia menyangka bahwa dirinya itu tidak menyembah selain Allah tersebut. Nah, kalau ada orang keadaannya seperti ini, maka tidak lepas dari tiga kondisi. Yang pertama, para jamaah yang dirahmati Allah, ayyakuna jahilan. Orang ini orang bodoh. Orang yang jahil terhadap hakikat daripada ibadah. Dia tidak mengerti, dia tidak paham dari hakikat ibadah. Yang dia lakukan misalkan itulah sesungguhnya peribadatan, yang mana seharusnya hanya dipersembahkan kepada Allah saja. Nah, dia justru mempersembahkannya kepada selain Allah. Nah, ini kondisi pertama. Karena orang itu jahil terhadap hakikat ibadah. Sehingga sesuatu yang sesungguhnya itu adalah ibadah yang menjadi hak mutlak milik Allah, dia tidak menganggapnya itu sebagai ibadah karena tidak paham hakikat daripada ibadah. Yang kedua, para jamaah yang dirahmati Allah. Nah, orang yang pertama ini, kata penulis di sini, hendaknya orang yang ada pada kondisi pertama ini, dia harus mendapatkan penjelasan. Jadi kita jelaskan kepada dirinya tentang hakikat ibadah. Kemudian kita sampaikan kepadanya bahwa ibadah ini ketika dipersembahkan kepada selain Allah, maka hukumnya syirik.
Jadi karena dia jahil, maka para jamaah yang dirahmati Allah, tugas kita adalah memberikan bayan, memberikan penjelasan tentang hakikat ibadah. Ini loh hakikat ibadah itu seperti ini. Karena dia jahil tentang makna ibadah. Taib. Makna ibadah sudah pernah kita bahas ya. Apa ikhwan? Ma makna ibadah? Ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah minal aqwali wal af'ali al-zahirat wal batinah. Jadi ibadah itu adalah sebuah nama, sebuah istilah, sebuah ungkapan yang mencakup segala sesuatu yang dicintai dan diridhai Allah, berupa perkataan ataupun perbuatan, baik yang lahir ataupun yang batin, baik yang nampak ataupun yang tidak nampak. Nah, itulah yang disebut dengan ibadah. Jadi setiap apa yang dicintai dan diridhai Allah berupa perkataan ataupun perbuatan. Perkataan itu para jamaah ada perkataan hati, ada perbuatan hati. Demikian pula ada perbuatan lisan, ada ucapan lisan, kemudian ada perbuatan anggota badan. Nah, itu semua para jamaah yang dirahmati Allah, ketika dicintai dan diridhai Allah, maka itulah ibadah. Maka dijelaskan oleh para ulama contoh-contoh daripada ibadah. Dan para jamaah yang dirahmati Allah, seringkali orang ketika mendengar istilah ibadah, itu bayangannya kepada ibadah-ibadah ritual yang nampak. Padahal ibadah tidak sebatas pada itu. Justru ada ibadah yang sering orang abaikan. Namanya apa? Ibadah qalbiyah. Tidak akan benar ibadah zahir kita kalau tidak ada ibadah qalbiyah. Gitu ya. Ibadah zahir itu tidak bisa berdiri sendiri, melainkan harus ada di dalamnya ibadah qalbiyah. Makanya setiap ibadah itu mesti syaratnya ada dua, kan begitu? Yang pertama ikhlas karena Allah, kemudian yang kedua mutaba'atur Rasul, mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi salat kita baru akan benar, berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, akan kita panen pahalanya di kehidupan akhirat nanti kalau ada keikhlasan. Begitu. Semua ibadah zahir para jamaah itu mesti harus ada ibadah qalbiyah di dalamnya. Itulah ikhlas. Nah, banyak orang mengabaikan ibadah-ibadah qalbiyah. Mereka salat tapi hatinya tidak ibadah. Mereka puasa tapi hatinya tidak beribadah. Mereka zakat, mereka berangkat ibadah haji tapi hatinya tidak beribadah. Nah, kalau orang kosong hatinya dari ibadah, walaupun zahirnya seperti tunduk patuh, maka sesungguhnya ada cacat pada dirinya, bahkan cacat yang fatal. Orang munafik itu sholat tidak? Sholat kan? Orang munafik itu di masa Nabi sholat mereka. Artinya fisiknya, jasadnya, zahirnya mereka mengerjakan ibadah sholat. Baik. Apakah dengan sholatnya itu mereka disebut muslim? Mukmin yang baik, yang kemudian mereka mendapatkan pahala terbaik di sisi Allah di akhirat nanti? Ternyata kan tidak. Allah malah menyatakan innal munafiqin fid darkil asfal minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik mereka ada di kerak neraka yang paling bawah. Apa yang membedakan dengan sholatnya orang beriman? Yang membedakan apa? Ibadah hatinya. Mereka sholat itu enggak pakai iman. Karena hakikatnya mereka orang kafir yang kemudian menampakkan keislaman mereka demi kepentingan-kepentingan duniawi. Mereka takut dibunuh oleh Nabi dan juga para sahabatnya. Mereka takut dirampas hartanya oleh kaum muslimin. Kepentingan-kepentingan duniawi.
Sehingga mereka tampilkan casing keislamannya. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, mereka sembunyikan kekufurannya di dalam hati mereka. Makanya aslinya mereka tuh nggak mau sholat. Sehingga Allah pun menyebutkan tanda-tanda sholatnya orang munafik. Idza qamu ila sholati qamu kusala. Apabila mereka itu sholat, mereka sholat dengan penuh kemalasan. Orang beriman nggak boleh malas sholat. Karena yang malas sholat itu orang munafik. Dari mana munculnya malas mengerjakan sholat? Dari kemunafikan hatinya. Jadi cacatnya di sini. Orang munafik sholatnya tidak pakai iman. Orang munafik sholatnya tidak pakai ikhlas. Walaupun jasad mereka rukuk sujud ada di belakang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka sesungguhnya mereka tetap dikatakan sebagai munafik. Nah, berarti orang beriman salatnya dengan lahir dan batinnya, salatnya dengan jiwa dan raganya, dengan fisik dan juga hatinya. Nah, itu para jamaah. Jadi sering orang mengabaikan ibadah hati. Makanya Syekhul Islam Muhammad At-Tamimi An-Najdi rahmatullah alaih ketika menjelaskan tentang contoh-contoh ibadah, beliau mengedepankan penyebutan contoh-contoh ibadah yang sifatnya ibadah-ibadah qalbiyah. Yang di situ manusia sering mempersembahkan ibadah-ibadah qalbiyahnya itu kepada selain Allah. Kesyirikan sering terjadi pada peribadatan qalbiyah yang dipersembahkan kepada selain Allah. Jadi isti'anah, isti'adzah, istighosah, dzabah, nahar, tawakkul, ragbah, rahbah, al-inabah. Ini didominasi oleh ibadah-ibadah qalbiyah, tawakal, ya kan? Tawakal itu asalnya ibadah apa? Tawakal asalnya ibadah hati. Ragbah. Ragbah itu apa? Ragbah itu roja, ya. Level roja yang tinggi itu ragbah namanya. Harapan. Harapan itu di mana letaknya? Antum kalau berharap letaknya di mana? Di hati kan? Cinta kepada Allah, takut kepada Allah, harap kepada Allah, tawakal kepada Allah, inabah. Ini semua ibadah-ibadah qalbiyah. Kemudian bergantungnya hati kita. Ini ibadah qalbiyah. Banyak orang yang bergantung hatinya dalam masalah rezeki kepada pekerjaannya, kepada bisnisnya. Kalau dia karyawan kepada atasannya, kepada perusahaannya. Padahal rezeki itu harus kita sandarkan kepada siapa? Kepada Allah. Banyak istri yang menyandarkan rezeki itu kepada suaminya. Ya. Saya kalau tidak ada suami nggak bisa hidup. Masya Allah. Ya. Disangkanya yang ngasih rezeki siapa? Suami. Padahal yang ngasih rezeki siapa? Allah Azza wa Jalla. Bukan suami. Suami itu perantara saja. Jadi hati-hati ta'alluq qalbi ini kemana? Ke siapa? Ini sangat berdampak. Bisa merusak agama kita ketika kita salah di dalam menggantungkan ya jiwa raga kita. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, jadi banyak manusia yang terjatuh ke dalam syirik qalbiyah. Syirik terkait dengan ibadah-ibadah hati. Maka dari situlah para jamaah yang dirahmati Allah, kondisi orang pertama, ada kalanya orang itu karena jahilnya, dia nggak ngerti hakikat ibadah. Disangkanya ibadah itu sujud saja. Disangkanya ibadah itu ruku saja. Padahal di sana ada ibadah-ibadah qalbiyah. Bahkan itu yang menjadi inti daripada peribadatan kita kepada Allah. Dan para ulama sepakat, afdalul ibadat, ibadat qalbiyah. Seutama-utama ibadah adalah ibadah qalbiyah. Orang sholat, kata Nabi kan pahalanya beda-beda ya. Padahal kita sholat misalkan di masjid yang sama, imamnya sama. Ya, tata cara kaifiatnya dengan tata cara dan kaifiat yang sama. Tapi kenapa pahalanya beda-beda? Yang menentukan perbedaan pahala diantaranya apa? Ini, ibadah qalbiyah kita. Kita di sini ngaji bareng. Kira-kira sama nggak pahalanya ini? Sama nggak ikhwan? Beda. Dari mana tahu antum beda? Ya begitu penjelasan para ulama gitu ya.
Allah yang maha menentukan pahala. Cuman kan ada indikasinya, orang itu bisa dapat pahala lebih banyak atau tidak maksimal dalam mendapatkan pahala. Sama-sama duduk, sama-sama belajar. Tapi kan beda orang yang memperhatikan penuh dengan adab, ya, dengan yang terlalu khusyuk, tertunduk begitu. Itu dapatnya saja beda gitu ya. Jadi dia taunya salam pertama sama salam terakhir. Oh, Ustaz cepet banget ya ceramahnya. Padahal tidur setengah jam yang lalu itu ya. Nah, itu para jamaah yang dirahmati Allah. Nah, ini semua terkait dengan masalah ibadah qalbiyah. Yang orang ikhlas sepenuh hati dengan yang setengah hati itu pasti beda. Berbeda para jamaah. Bagaimana kondisi hatinya, apakah hadir ataukah tidak di saat dia melakukan satu kebaikan. Ini juga sangat pengaruh. Maka orang yang jahil terhadap hakikat ibadah, kita kasih tahu, kita kasih penjelasan. Ini loh hakikat ibadah. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Syekhul Islam sampai nulis kitab khusus namanya Risalat Al-Ubudiyah. Risalah tentang ubudiyah kepada Allah. Saking pentingnya urusan ibadah ini. Karena banyak orang yang tidak paham hakikat ibadah. Ibadah itu taunya sholat saja. Ibadah itu taunya yang nampak-nampak saja. Padahal para jamaah yang dirahmati Allah, setiap saat ya peluang kita beribadah kepada Allah selalu ada. 24 jam ya kita beribadah kepada Allah itu bisa kita kerjakan. Walaupun mungkin kita ada istirahatnya, tapi istirahatnya orang beriman, ahli tauhid adalah istirahat yang bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti jamaah di sini, ini kan waktu istirahat ya. Istirahatnya berpahala. Kenapa? Karena dipakai untuk pengajian. Begitu kan? Baik para jamaah. Dan kita sampaikan bahwasanya ibadah ini ketika dipersembahkan kepada selain Allah, maka itulah kesyirikan. Jadi ibadah qalbiyah atau ibadah zahir itu hak mutlak milik Allah, tidak boleh dipersembahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ats-tsani, yang kedua, kondisi yang kedua, orang yang beribadah kepada selain Allah tapi dia tidak merasa ibadah kepada selain Allah, maka ada kalanya orang seperti ini para jamaah, dia punya tafsiran yang salah. Dia menafsirkan ibadah itu dengan tafsiran yang salah. Nah, dalam kondisi seperti ini hendaknya kita jelaskan kepadanya makna daripada ibadah yang benar. Dia sudah punya pengetahuan tentang ibadah tapi salah di dalam mendefinisikan makna ibadah itu sendiri. Maka orang seperti ini kita sampaikan makna ibadah yang benar. Kalau tadi memang aslinya jahil, nggak ngerti hakikat ibadah. Nah, kalau yang ini para jamaah salah paham di dalam memahami tentang hakikat ibadah. Maka kita sampaikan hakikat ibadah yang benar, makna ibadah yang benar itu seperti apa. Dan kita sampaikan bahwasannya dia tidak boleh melakukan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi ada kalanya orang itu tidak lengkap memahami hakikat ibadah. Maka kita sampaikan makna ibadah yang sebenar-benarnya. Kemudian kondisi yang ketiga, dia sudah tahu hakikat daripada ibadah. Bahkan dia pun mengetahui bahwa ibadah itu kalau dipersembahkan kepada selain Allah, maka ini salah satu di antara bentuk kesyirikan. Tetapi orang ini terus nekat melakukannya. Nasallallahu al-afwa wal afiyata wassalamah. Baik para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi dia melakukan kesyirikan dalam kondisi sudah mengetahui ilmunya. Sudah tahu dukun dan sihir itu bisa mengantarkan kepada kekufuran. Tetap dipakai, begitu ya. Sudah tahu misalkan ramalan bintang itu haram, bisa mengantarkan kepada kesyirikan, masih tetap dipakai, masih tetap dibaca, masih tetap dipelajari.
Padahal dia sudah tahu, sudah ngerti. Ya. Nah, orang seperti ini, para jamaah yang dirahmati Allah, dikatakan oleh beliau di sini, fahadza mu'anid. Ini orang yang keras kepala. Mu'anid, mukabir, orang yang sombong, pendurhaka. La tanfa'uhul ayat wan nuzur. Tidak manfaat bagi mereka ayat-ayat ataupun peringatan-peringatan. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berlindung kepada Allah dari 3 kondisi orang-orang seperti ini. Maka di sini memberikan petunjuk kepada kita supaya kita lebih maksimal lagi di dalam mempelajari tauhid beserta rinciannya. Karena perkara besar dalam agama ini tidak mungkin tidak dirincikan. Pasti ada rinciannya. Jadi tidak cukup, ayo kita ibadah kepada Allah, esakan Allah dalam ibadah. Tapi harus dirincikan, ibadah itu apa, seperti apa saja jenis-jenisnya. Begitu. Kapan seseorang itu dikatakan telah memalingkan ibadahnya kepada selain Allah. Ini harus dipelajari rinciannya. Demikian pula tentang kesyirikan yang menjadi penyimpangan terbesar. Maka tidak mungkin tidak dijelaskan secara rinci. Maka tidak cukup menyeru manusia, ayo tinggalkan kesyirikan, jangan berbuat syirik, jangan titik sampai di situ. Tapi rincikan, syirik itu bagaimana? Seperti apa syirik itu? Jenis-jenisnya seperti apa? Macam-macamnya bagaimana? Kapan orang itu dikatakan telah berbuat syirik? Bagaimana cara melepaskan diri darinya? Ini harus dirincikan. Hukumnya nanti seperti apa? Di dunia, di alam barzah, sampai nanti di akhirat. Kalau orang itu berbuat syirik. Ini lengkap penjelasan Allah dan Rasulnya terkait dengan masalah kesyirikan. Maka itulah hakikat daripada dakwah tauhid. Jadi dakwah tauhid itu bukan ngajak orang, ayo ibadah ke Allah, titik aja, sudah sampai di situ. Tidak ada lagi bayan, tidak ada lagi penjelasan rincian tentang itu. Bukan itu para jamaah. Dakwah tauhid itu dakwah terperinci. Mengajak umat manusia memahami Allah Subhanahu wa taala, ma'rifatullah dengan sebenar-benarnya ma'rifat. Luar biasa para jamaah. Kalau kita belajar Asmaul Husna saja, Tauhidul Asma al Husna wasifat al Ula, Tauhid Asma wa Sifat. Itu satu nama Allah. Kalau kita gali para jamaah, itu bisa daurah 2 jam. Satu nama Allah. Misalkan kita bahas Ar-Rahman, itu satu nama Allah. Bagaimana mengenal nama Allah Ar-Rahman? Apa saja isi kandungannya, konsekuensinya seperti apa? Efek daripada nama Allah Ar-Rahman itu bagaimana? Nah, ini harus dirinci. Sehingga orang itu paham dengan sebenar-benarnya pemahaman tentang akidah Islamiyah ini. Bukan dakwah yang sifatnya global. Ayo ibadah ke Allah, jangan berbuat syirik. Nah, kalau orang nggak paham ibadah itu kayak apa? Nah, akhirnya begitu. Banyak orang beribadah kepada selain Allah, tapi dia nyangka dia tidak beribadah kepada selain Allah. Padahal aslinya itu. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Berikutnya, faidah yang ke-19. Kullu man abada ghairallah fahuwa musyrik ayyan kana ma'buduhu. Setiap orang yang beribadah kepada selain Allah, maka dia adalah musyrik. Perhatikan ya, ini sedang membahas secara umum. Bukan sedang menjatuhkan vonis takfir atau vonis syirik. Tapi ini kita bicara umum. Barang siapa atau siapa saja yang beribadah kepada selain Allah, maka dia adalah musyrik. Apapun jenis peribadatannya. Jadi enggak ada perbedaan. Objek yang diibadahnya siapapun, pokoknya selain Allah, maka berarti orang itu telah berbuat syirik. Jadi enggak ada dibeda-beda. Oh, ini kan yang saya ibadahi malaikat. Malaikat itu makhluk yang paling mulia di sisi Allah. Maka tidak disebut syirik. Nah, enggak gitu. Yang saya sembah ini kan para nabi dan rasul, orang-orang yang istimewa di sisi Allah. Yang saya sembah ini kan orang-orang saleh, wali-wali Allah. Tidak ada perbedaan begitu.
Kalau yang disembahnya benda mati baru kemudian ditegur, jangan berbuat syirik. Tapi kalau disembah orang soleh, oh biarin aja. Enggak begitu para jamaah. Karena kaidahnya kullu man siwallah, setiap segala sesuatu selain Allah apa namanya? Makhluk. Al-wujud itu kan imma khaliq, imma makhluk. Khaliq siapa? Allah. Segala sesuatu selain Allah namanya siapa? Makhluk. Jadi kalau kita bicara malaikat, malaikat itu Allah atau makhluk? Khaliq atau makhluk? Makhluk para jamaah. Kalau kita bicara para nabi dan rasul, para nabi dan rasul itu khaliq atau makhluk? Makhluk. Khaliq itu pencipta. Siapa? Allah Azza wa Jalla. Kalau makhluk, yang diciptakan. Berarti segala sesuatu selain Allah. Apalagi bicara di bawah itu. Di bawah malaikat, di bawah nabi dan rasul. Orang-orang soleh, wali-wali Allah. Semuanya makhluk. Apalagi orang biasa. Begitu ya. Walaupun ya di situ ada ini ya, ada level gitu ya. Tapi sama-sama ya, namanya selain Allah itu makhluk. Cuman ada level di situ ya, akal yang jalan dan yang tidak jalan begitu ya. Kalau orang-orang zaman dulu kan yang disembah selain Allah itu rada mending lah ya gitu. Walaupun tidak ada mendingnya. Tapi maksudnya masih jalan gitu. Akalnya masih jalan. Yang mereka sembah itu siapa? Orang-orang soleh kan begitu ya. Orang-orang musyrik zaman dulu kata Syekhul Islam Muhammad At-Tamimi, ya syirik mereka itu ya, orang zaman sekarang syiriknya lebih parah ketimbang orang zaman dulu. Nah, salah satu keparahannya apa? Kalau orang musyrik zaman dahulu para jamaah, yang mereka sembah itu orang-orang yang soleh. Wali-wali yang mereka anggap wali, ahli ibadah, para alim ulama, wali-wali Allah. Tapi orang musyrik zaman sekarang, siapapun bisa disembah. Kuburan palsu saja kan disembah. Itu kalau digali kuburan itu nggak ada apa-apanya, disembah. Orang gila dijadikan rujukan kan? Berapa nomor? Gitu. Tanyanya ke orang gila. Gitu. Nah itu para jamaah. Di Mesir itu ada kuburan Al-Badawi gitu ya. Nah, itu para jamaah yang dirahmati Allah. Kalau dirunut sejarahnya, ini orang ini enggak punya keistimewaan apa-apa. Yang membuat dia itu viral di masa itu karena dia kencing di hari Jumat di masjid. Kencing di masjid, setelah itu keluar seperti tidak punya dosa ya, tanpa melaksanakan sholat Jumat, gitu ya. Itu kalau dikerjakan zaman ini viral juga enggak Ikhwan? Viral. Nah justru dengan keviralan seperti itulah dia dianggap wali Allah. Kan begitu ya. Jadi yang aneh-aneh gitu tuh biasanya dianggap wali. Orang enggak sholat dianggap wali gitu ya. Orang kalau Ramadan enggak puasa dianggap wali. Katanya sholatnya sudah nggak di balik papan dia mah, ya. Langsung nembus ke Mekah, gitu ya. Ini kan pembodohan gitu ya. Orang kalau mau mikir dikit aja mikir, gitu ya. Kenapa itu kiainya nggak Jumatan? Gitu. Oh Jumatannya di Mekah, tidak di balik papan. Mikir aja dikit aja mikir. Nggak usah capek-capek mikir, sedikit aja. Ya. Di balik papan kalau Jumatan di Mekah jam berapa, Ikhwan? Hah? Berapa jam bedanya kita, Ikhwan? 5 jam ya, karena kita waktu Indonesia tengah, gitu kan? 5 jam. Berarti kalau di sini jam 12 sedang Jumatan, berarti di Mekah jam berapa? Jam 7 pagi. Mana ada Jumatan jam 7 pagi? Tapi yakin aja, percaya saja. Bahkan disebarluaskan ke orang-orang. Gitu kan? Anda sedang dibodohi. Kemana akal sehat Anda? Nah itulah orang itu kalau gandrung sama dunia kesyirikan para jamaah, akal sehat itu nggak dipakai.
Oh, itu mah bukan level kita, katanya begitu. Mereka tuh levelnya sudah kasyaf, memang tidak masuk akal katanya. Ya begitulah wali gitu. Ini yang bodoh siapa gitu kan? Nah, itu para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi itulah bahayanya kesyirikan. Maka mempelajari syirik itu harus terperinci sehingga orang benar-benar paham ya, apa itu hakikat daripada kesyirikan. Taib. Nah, itu faidah yang ke-19, ikhwan. Nanti kita akan pelajari bahwa setiap yang beribadah kepada selain Allah maka dia terjatuh ke dalam kesyirikan, apapun jenis sesembahannya, tidak ada yang dibeda-bedakan. Mau malaikat, mau nabi, mau rasul, mau orang soleh, wali-wali Allah, ataupun benda mati sekalipun, bahkan binatang disembah sekalipun, pokoknya kalau nyembah kepada selain Allah berarti terjatuh ke dalam perbuatan syirik. Taib. Ini agak panjang, nanti kita lanjutkan saja di kesempatan berikutnya. Biidnillahi ta'ala wa taufiqihi wa inayatih. Taib, sampai di sini. Jika ada pertanyaan sebelum ditutup. Taib. Kalau tidak ada, alhamdulillah, kita cukupkan sampai di sini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Al-'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.